sorry kalau gue frontal, karena di sini kan gue hamba Tuhan ya, gue bukan diundang sebagai badut kan. I'm not a clown, I'm not here to make you happy, I'm here to tell you the truth, right? Nah tapi buat orang atheis, kadang-kadang mereka mikir gimana gue mau menyerahkan semuanya sama Tuhan kalau gue aja nggak bisa ngerasain Tuhan. Oke, that's good point. Ini klasik susah sih. gitu ya. Jadi dari zaman dulu, zaman filsuf kita dulu, I think kan biasa kita ngomongnya, gue pikir, tapi semakin zaman modern tuh ngomongnya udah feeling. Gue rasa gitu kan. Cuma gini, orang-orang yang merasa bahwa mereka, ya gimana gue nggak ngerasain Tuhan ada gitu. Oke, mungkin penjelasan lu real, masuk akal, gue nggak bisa bantah. Tapi mana? Gue nggak ngerasain Tuhan hadir dalam hidup gue kok, ibaratnya gitu kan. Mereka kan merasa kayak ada nggak ada Tuhan kayak sama aja. Yang penting dia tetap berjuang sendiri gitu. Paham? Gampangnya gini, itu karena mereka belum benar-benar punya personal relationship sama Tuhan. Mereka nggak punya satu hubungan pribadi yang personal relationship sama Tuhan. Gini deh, jangankan orang-orang ateis, orang-orang yang udah Kristen aja, jangankan orang Kristen deh, orang-orang yang udah Kristen dan rajin pelayanan, belum tentu loh punya personal relationship sama Tuhan. Gue kasih contoh gini, Matius 7:22-23. Oke, pada zaman akhir banyak orang yang akan berseru Tuhan, Tuhan. Ya kan, pernah dengar ya? Aku bernubuat demi namamu loh. Aku mengusir setan demi namamu loh. Aku mengadakan mujizat menyembuhkan orang demi namamu loh. Dan Tuhan bilang apa? Sorry, gue gak kenal kamu. Nyahlah kamu pembawa petir. Pertanyaan gue, lu pernah ngusir setan gak? Gak pernah kan? Pernah nyembuhin orang gak? Gak pernah. Pernah mujizat gak? Ini orang pernah loh. Mereka juga bukan cuma pelayanan liturgis, jadi singer, WL, musik. Pelayanannya luar biasa. Jebuhin orang sakit, ngusir setan, ngadain mujizat. Tuhan bilang apa? Gue gak kenal lo. Atau ya kalau bahasa gaulnya gitu ya, God be like lu gue. Gak hubungan apa-apa gitu. Siapa lu? Makanya karena kata kenal dalam bahasa Yunani ya dipakai kata ginosko. Ginosko artinya gue punya satu personal relationship. Sama kayak gue bilang, oh lu kenal Jokowi gak? Oh gue kenal, gitu kan. Gue tahu Jokowi presiden. Jokowi kenal lu? Enggak, lu gak punya personal relationship sama Jokowi. Tapi ketika istrinya bilang, gue kenal Jokowi, oh dia punya personal relationship sama Jokowi sebagai suami istri. Nah ketika lu bilang, gue kenal Yesus, Yesus tuh ya Tuhan di agama gue, ya itu dia. Yesus cuma Tuhan di agama lu, atau Yesus benar-benar udah jadi Tuhan di dalam hati lu. Lu benar-benar punya personal relationship gak sama Tuhan? Kalau lu gak personal relationship, lu mau rajin pelayanan kayak apapun, ya lu gak akan bisa ngerasain Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang, gue gak kenal lu. Lu cuma pelayanannya apa sih? Ini pelayanan luar biasa. Ngusir setan, nyembuhin orang luar biasa sekali. Tuhan gak kenal dia. Karena yang penting apa? Bukan cuma soal setelah akal budi kita dirubah sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan mengubah akal budi kita? Supaya kita bisa punya personal relationship. Tadi kan kalimatnya, Roma 12 ayat 2. Berubahlah pembaharan budimu supaya engkau tahu apa yang baik dan yang gak baik. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Sama kayak suami istri deh. Kalau lu mau nyenengin pasangan lo, apa yang pernah harus lu lakukan? Lu harus kenal dia. Apa yang dia suka, apa yang dia gak suka, right? Kalau lu kenal dia aja kagak tahu apa yang dia suka, kagak tahu apa yang dia gak suka, bagaimana lu mau menyenangkan dia? Nah sekarang gue mau ngerasain, oh gue mau hidup ngalamin Yesus, ngalamin Kristus. Tapi lu aja gak kenal dia. Lu gak tahu apa yang dia suka, apa yang dia gak suka. Tapi lu cari, lu cuma Tuhan, gue mau lu jaga rumah gue ya. Tuhan mau gue berkatin kesehatan gue ya. Lu cuma cari Tuhan buat apa yang lu mau. Lu gak pernah cari Tuhan buat cari tahu apa yang Tuhan mau. Tuhan tuh jadi kayak toilet gitu. Itu dia. Kita ke toilet kalau pas lagi kebelet. Itu dia. Ya kalau bahasa lebih halus gue vending machine lah. Banyak orang pernah kontes sebagai vending machine ke Tuhan. Gue masukin koin doa, lu keluarin nih jawaban doa gitu, lu keluarin berkat ya. Come on, God is not your vending machine. God is God. You are not. So let God be God. Kalau lu mau benar-benar mengalami Tuhan dalam kehidupan lu mau ngerasain Tuhan. Tadi gue bilang pertama attitude, lu harus tahu posisi lu. Siapa yang Tuhan, siapa yang bukan. Jangan kebalik. Jangan lu berasa bahwa lu Tuhannya dan Tuhan cuma babu lu. Ya lu gak pernah ngerasain Tuhan. Iya. Tapi kalau lu mulai memposisikan diri lu dengan benar, Tuhan lah sang Tuhan. Tuhan gue cari lu buat cari apa yang lu mau, bukan apa semata-mata apa yang gue mau. Lu baru bisa ngalamin Tuhan di sana. I see. Terus kalau menurut lu gitu ya, lebih susah nginjilin orang ateis atau orang yang beda agama gitu? Kan lu sebagai yang Tuhan yang fokusnya di misi ya.
Nah ini yang sering salah kaprah nih. Ini yang membuat banyak terjadi permusuhan antar agama karena merasa oh kita harus ngejilin orang nih, kita harus mengkristenisasi orang dan seterusnya. Padahal kalau perhatiin amanat agung Yesus bilang, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku gitu ya. Terus Tuhan manggil kita untuk jadi apa? Jadilah saksi. Saksiku dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Kita mau jadi saksi loh. Saksi itu apa sih? Kalau di dalam sebuah pengadilan, dalam sebuah court gitu ya, ada hakim ya. Terus ada pengacara, ada jaksa, sama ada saksi, ya sama ada terdakwa gitu kan yang mau dihukum begitu. Apakah Tuhan suruh kita untuk jadi hakim? Ketemu orang, lu gak percaya masuk neraka lo gitu kan? Come on, hari gini masih panggilan kayak gitu gimana gitu? Lu gak percaya masuk neraka, lu mau hakimi banget, orang udah langsung defensif. Oke. Kita juga nggak dipanggil Tuhan buat jadi pengacaranya Tuhan. Ada orang yang hina-hina Yesus, oh kita keluar bela. Yesus nggak boleh hina-hina, anak aja Tuhan gue lu hina, oh kita belain Yesus setengah mati gitu kan. Kalau gampang gini, lu tau gak? Bagaimana cara terbaik untuk membela singa yang ada di dalam kandang? Ada singa di kandang, dikerjain, dipok-pok, ditusuk-tusuk gitu kan. Gimana cara belain singa itu? Tarik itunya, yang ngejahatin singanya. Oh enggak gampang, lu buka aja kurungan singanya. Let the lion defend himself. Iya kan, lu gak butuh defend the lion. Oh jangan kerjain dong itu singa, kasihan, gak usah. Lu buka aja kurungannya. Let the lion defend himself. Ini juga sama, Tuhan gak pernah minta kita bela-belain dia. Let God defend himself. Tuhan aja gak pusing, gak takut dia dihina-hina. Oh lu yang pusing mau bela-belain Tuhan gitu kan. Kita gak dipanggil jadi hakim, kita gak dipanggil jadi pengacara, kita juga gak dipanggil jadi jaksa. Kerjaan untuk orang, ayo lu cepetan percaya Tuhan, mau mati masuk neraka dan seterusnya. Enggak juga kan? Iya. Kita pengen jadi apa? Jadi saksi. Apa yang saksi lakukan di tengah pengadilan? Witnessing. Dia menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami di tempat kejadian perkara. Ketika kita ngomongin tentang nginjilin orang, itu bukan soal gue mengkristenisasi lu, gue mendefend Tuhan gue dengan berbagai apologetika, terus gue berusaha untuk menghakimi lu, memprosecute lu sebagai jaksa, ayo lu tobat. Lu dipanggil untuk jadi saksi, lu ceritain, sejak gue terima Yesus, ini lo yang gue alamin, ini lo yang gue rasain, ini lo yang gue lihat, ini lo yang gue dengar. Dan kalau lu memang udah punya pengalaman pribadi sama Tuhan, lu punya kesaksian yang luar biasa, lu cerita sama orang juga kepengen kenal Yesus lu. Yang jadi masalah adalah kalau lu gak pernah punya personal relationship sama Tuhan. Lu gak pernah punya personal experience, gak punya pengalaman. Ya lu selama dicari Tuhan cuman nyuruh Tuhan jadi babu lu, bukan lakuin apa yang Tuhan mau, gimana bisa punya pengalaman? Lu gak punya pengalaman, gimana lu bisa bersaksi? Lu gak bersaksi, bagaimana lu bisa mengenalkan Kristus kepada orang? Tapi mungkin gak, misalnya kita share nih pengalaman kita setelah kenal Yesus gitu ya. Just ada orang yang pengen punya personal relationship juga with God, dan mereka coba segala cara, tapi bertahun-tahun mereka tuh kayak feel nothing. Nah gini bro, itu gue udah ngalamin. Jadi gue sama Tuhan, gue plan marketplace, bukan di bawah naungan gereja tertentu. Gue punya staff, gue punya karyawan. Mereka tahu gue stresnya kayak apa dan seterusnya. Masalah gue sangat-sangat banyak, lebih banyak dari masalah mereka. Tapi mereka lihat gue, how I deal with stress, how I deal with problems, how I give solution, how I deal with a lot of troubles. Dan suatu hari tiba-tiba ada karyawan gue yang samperin dan bilang, kok bisa sih? Dia bilang, masalah gue tuh banyak banget pak. Dan gue tau masalah tuh jauh lebih berat dari gue. Kok lu masih bisa hidup dengan sedemikian damai, dengan sukacita, masih optimis, masih bisa punya pengharapan? That's the moment gue bisa share. Bukan karena gue hebat, bukan karena gue yang tabah, tapi karena gue punya Yesus yang kasih gue damai dan dia yang tertarik. Maksudnya, can you tell more about it to me, boss? Dan gue cerita Injil dengan ngalir. Malah gue kayak yang pasti mau tahu kayak galang-galang. Lu pasti gak mau tahu lah, Terus gue cerita lu kayak, ya gini gitu kan. Jual mahal. Iya, gue serius kan. Gue gak pernah tuh begini yang ngemis-ngemis, lu harus percaya Yesus, kalau masuk gak pernah. Justru orang yang tertarik ya. Yes, we are the magnet. Exactly. When you live a personal relationship life with God, you have personal experience, you be the salt and the light of the world. Apa sih salt and the light? You make the world better and you make the world brighter. Dengan sendirinya orang yang pengen kenal sama Yesus lo. Wah, dan orang pengen tuh masih sungkan gitu kan. Aduh, kita kan ya lu tau lah Indonesia gitu kan, Kristen kan mungkin bukan mayoritas dan seterusnya. Ntar gue salah ngomong, dianggapnya iya gue mau kristenisasi dan kawan-kawan. Enggak lah. Iya, lu gak mau tahu deh. Gue sih lu gak akan mau tahu. Enggak, gue beneran pengen tahu pak. Kok lu bisa kayak
kayak gini. Dan gue cerita bukan gue yang mau cerita lo ya. Dia maksa-maksa gue cerita lo ya. Jangan salahin gue lo ya, tapi gitu kan. Masalahnya tadi pertanyaannya kalau misalnya memang ada orang mau coba nih, tapi mereka juga coba untuk build up personal relation gitu, tapi susah gitu. Itu gimana ya? Bahkan kan justru ya karena nggak ada personal relation, jadi banyak orang tuh yang merasa kekosongan dalam hidup. Oke. Iya. Nah, banyak kayak gitu juga yang akhirnya bunuh diri, ya kan, sorry to say gitu. Susah kan jadi. Gini, kalau ketika mau ngomongin masuk ke kekosongan diri, gampangnya gini. Because they haven't received Jesus as Christ, as personal savior. Yang tadi gue bilang, mereka percaya tentang Yesus, tapi mereka ya percaya tentang juga bagus tuh. Mereka percaya tentang Yesus, tapi mereka nggak percaya pada Yesus. Mereka nggak menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Dan akhirnya mereka menghidupi hidup yang kosong. Bahkan nggak cuma orang ateis loh, banyak banget hari ini orang yang rajin gereja, rajin pelayanan, tapi hidupnya kosong. Kenapa? Karena tadi mereka merokan Tuhan sebagai raja dan sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Gue contoh gini deh. Dan kalau gue pakai tadi, gue pakai pengalaman. Gue cerita kesaksian hidup gitu ya. Iya. Menarik nih. Ya kayak tadi gue udah bilang, gue hamba Tuhan, tapi gue full time-nya di marketplace. Meskipun gue ya banyak banget lah pelayanan, tapi full time di marketplace. Gue menggunakan bisnis gue sebagai wadah untuk pelayanan. Business as a mission, kayak gitu ya. Dan as you know, bisnis, especially ya bukan cuma di Indo sih, semua negara pasti ada aja. Tapi sebenarnya di Indo, yang tingkat corruptionnya juga masih tinggi, it's not easy, right? Apalagi gue di bidang properti, gue bangun perumahan, bantuin masyarakat berpenghasilan rendah, cuma 1,1 juta rupiah per bulan bisa punya rumah. Gue bantu mereka seperti itu. Dan masih banyak lagi pelayanan bisnis lain, gue belum bisa cerita di sini. Nah, ketika gue tahu bisnis gue tujuannya adalah buat pelayanan, maka prosesnya gue juga harus benar dong. Gak lucu kan? Oh iya, gue bangun ini bisnis buat pelayanan loh, buat Tuhan loh. Tapi tengah-tengahnya suap sana sini, caranya korupsi sana sini. Gue jadi tuh sih jijik banget ya, kayak apaan sih lo ngomong-ngomong bisnis buat Tuhan, tapi prakteknya gue lihat lo kotor-kotornya kayak apa gitu kan. Dan ketika lo mau bisnis bener, apalagi industri properti, sangat tidak mudah. Gue kasih contoh. Waktu gue sempat mengajukan kredit konstruksi dari bank. Jadi ke bank gue gak usah sebut merek banknya lah. Gue punya beberapa mentor yang udah lebih pakar, udah terbiasa di industri properti, mereka kasih nasihat. Mereka bilang, oh ya, ntar kalau kredit lu udah cair gitu ya, jangan lupa dibagi-bagi. Ada jatah itu buat si kepala cabangnya lah, buat analisnya, buat orang lapor ya supaya lancar lah ke depan. Kan, iya, kan, oh ya, gue tau lu Kristen, tapi kan jadi kan bagi-bagi berkat gitu kan. Which is I know that is wrong gitu kan, gak gitu juga kali eksis bagi berkatnya gitu kan. But again, dilema dong, kayak, oh ini nasihat dari sesepuh nih, dari mentor gue. Kalau lu mau long lasting di industri ini, kalau lu mau lancar ke depannya, you gotta do something like this. Tapi dalam hati gue sangat jelas, gue tahu this is not right, this is wrong, ini nggak bener, jelasnya ini nggak bener gitu kan. Itu lu mau alasannya bagi berkat juga, ya itu sekarang gue tanya, lu beri terang-terangan nggak? Kalau di depan KPK lu bagi gitu juga nggak berani gitu kan. Kalau beri terang-terangan berarti itu udah nggak terang, itu udah gelap, gampang aja gitu kan. Secara terang gelap lu berani nggak terang-terangan depan orang? Waktu gue dilema men, kayak aduh kasih gak ya, terus gue gak respect sama mentor gitu kan, gue gak lancar ke depannya. Tapi kalau gue kasih, gue tau ini salah, munafik banget gue depan Tuhan, bilang bis pelayanan tapi prakteknya juga gak bener. Gue bergumul dahsyat sekali sama Tuhan, sangat bergumul. Gue belum tahu dapat tuh jawabannya. Nah suatu hari tiba-tiba, ini belum cari, duitnya belum cari gitu, gue masih belum memutuskan jawabannya mau apa. Terus waktu itu masuk lebaran ke pending gitu kan. Selesai lebaran tiba-tiba kepala cabangnya diganti, dimutasi apa rasanya gue nggak tahu apa, ganti kepala cabang baru. Kita udah pasti wah ntar analisnya ulang lagi dong, lama lagi dong, kayak bad thing happens gitu kan. Tapi udahlah, kita maju ketemuin kepala cabangnya mau delay ya apa boleh buat gitu kan. Soalnya gue udah dikejar kontraktor dan seterusnya. Ketemuin kepala cabang yang baru, dan kepala cabang baru bilang, pertemuan pertama nih, kau masih muda dan saya cuma mau hadir satu pesan. Pokoknya sama saya ke depan mau kayak apapun saya nggak mau terima ya. Nih ada uang di meja, di bawah meja, gue mau terima prok. Pokoknya lu masih muda, gue tahu karir lu masih panjang. Selama lu performance-nya bagus, lu tekun, lu setia, bayar rutin segala macam, gak nganggu. Pokoknya performance lu bagus, prestasi lu bagus, hubungan kita jangka panjang sama pasti bagus. Lu nggak usah pusing. Dan dia ngomong itu bukan cuma berdua sama gue, di depan staff-staffnya dia, karena dia yang istilahnya bakal banyak urusan sama proyek gue. Yang kalau mau minta gini-gini ya, ini yang paling banyak lah opportunity-nya gitu buat ambil-ambil ya, karena dia banyak bolak-balik gitu. Dia ngomong di depan karena dia, pokoknya sama saya nggak mau yang terima gini-gini. Amazing gak? Gue bahkan belum mutusin lah Tuhan, gue gak pengen. Tapi gue juga belum bulat ambil keputusan, iya gue gak mau praktek-praktek kayak gini. Gue masih dilema gitu kan.
Dan dengan ajaknya, yaudah lu gak usah pusing-pusing dilema nih, udah gue gantiin kepala cabangnya. That's amazing. See, ketika lu nyari Tuhan, bukan cuma Tuhan, gue maunya ini, ikutin gue dong. Tapi lu nyari Tuhan, gue maunya ikut yang lu mau. Tapi ngelakuin ikut yang Tuhan mau, gak gampang Tuhan. Itu baru satu men. Ini ada satu lagi, ini yang keren banget. Penasaran nih. Di properti itu kan harus banyak perizinan. Dan ini udah rahasia umum lah. Banyak banget developer properti belum ada izin, udah jualan, belum ada izin udah bangun. Ya, lu tau lah Iya. depannya Mei, belakangnya itu kan apa yang kasus kawan-kawannya, gue gak mau nyebut. I used to live close there. Oke, lu tau itu ya. Nggak ada izin, udah bangun, udah jual, which is nggak benar gitu kan. Dari awal gue udah prinsip, sebelum izin gue beres, gue nggak mau nyolong-nyolong jualan, nyolong-nyolong bangun dan seterusnya. Gue mau semua izin gue beres dulu, baru gue kerjain apa yang jadi porsi gue. Tapi kan cash flow, tapi kan makin lama, betul. Tapi gue mau benar. Kenapa? Ya balik lagi, tujuan gue bisnis bukan semata-mata untuk profit maximization, bukan semata memperkaya diri. Gue lakuin ini untuk misi, untuk pelayanan. Ya jadi terjadi satu sesi lain lah, gue gak bisa cerita ini panjang banget misinya apa. Jadi gue harus prakteknya juga harus lurus. Bohong banget, munafik banget, jijik banget Tuhan ngeliat gue kalau misalnya gue mau pelayanan tapi prosesnya gak benar. Suatu hari, ya lu tau properti banyak mafianya ya. Dulu bayangan gue tuh mafia tuh yang berotot, pakai jaket kulit, tatoan gitu kan, tuh bisa tebel. Enggak. Sorry to say, gue rapi di overhead, terserah lah. Mafia yang gue hadapin, ya nggak sedikit, ya mungkin juga rahasia, justru orang-orang berseragam. Ya gue nggak usah spesifik ya, seragam itu maksudnya sampai sejauh mana. Kan seragam anak kecil juga seragam kan, jadi gue aman lah ya ngomong berseragam gitu ya. Justru mafia itu orang berseragam. Yang nyamperin gue, tanda kutip gitu ya, nyamperin gue, yang malah minta duit dan seterusnya orang kayak gitu. Biar banget sama bayangan gue. Ini orang-orang terpajang, orang-orang yang punya posisi. Dan mereka pas gue disamperin tuh nggak sendiri. Dia bawa satpol pp, bawa polisi, bawa preman tuh belasan orang buat kerumunan, buat keroyok. Gue cuma berdua sama temen gue. Oke? Pas mau ketemu takut gak? Pasti. Gila, siapa yang nggak takut? Yang dari kecil sampai gede sekolah Kristen. Dulu pas kecil ke sekolah diantar sama sopir gitu kan. Tiba-tiba gue harus ngadepin belasan orang preman. Pernah ada yang bawa parang, ngancam-ngancam, datang ke kantor banting-banting meja, banting kursi, bentak-bentak terusnya. Pernah juga ada yang bawa pistol, enggak ya, taruh pistol di meja gitu loh ya. Pistol. Ya gue pikir gue takut kejadiannya. Pistol asli mainan mbak. Saya takut dia makin happy gitu kan. Ya gue santai aja. Tapi takut bohong kalau gue bilang gue nggak takut. Di mobil sebelum ketemu tuh gue doa sama teman gue, doa Tuhan tolong kita mau bener. Tapi kita tahu dia pasti mau nyari-nyari kesalahan. Dan kita udah berusaha supaya kita nggak ada kesalahan sama sekali. Ya bener. Ditanyalah sama polisinya, lo ada izin nggak segala macam. Gue kasih semua bersih, lengkap. Dia nggak bisa ketemu kesalahan gue. Tapi akhirnya ya karena udah motifnya minta duit gitu kan, ya udah ini cerita lucu, gue minta deh 15 gitu kan, banyak banget. Gue gak ada salah, gak ada apa gitu, dia minta 15 juta gitu kan. Terus gue kayak buat apa ya, gue belum bego gitu. Terus gue ambil rekam, jadi kalau macam-macam gue bisa masukin ke dalam pemerasan dan seterusnya. Terus dia bilang ya untuk koordinasi lah gini. Terus gue tekankan, oke, berarti kalau saya berarti sifatnya sukarela dong ya. Sukarela kan bukan pemaksa, gue gak salah apa-apa gitu kan. Kalau sukarela angkanya harus boleh dipaksa gak? Nggak boleh dong, suka-suka gue dong. Gue tricky juga, nakal juga gitu ya. Kan Firman Tuhan bilang lulus seperti cerdik seperti ular gitu kan. Berikutnya pas gue tulis, gue bawain tuh amplop gitu kan. Isinya tau gak berapa? 1,5 juta. Ya paling 15 juta tuh ya. Nolnya 15 juta, dia bilang 15 kan. Dia buka, loh kok cuma 1,5 juta kan? 15 kan? Itu saya udah siapin 15. 15 duit 100 ribu. Buat gue 15 itu 1,5 juta gitu. 15 100 ribu gitu kan. Gue bisa, maksudnya dia nggak bilang 15 juta. Dan lagian karena gue nggak ada salah, ya ini gue sukarela loh kasih lo. Lu nggak terima, ya berarti gue nggak perlu pemerasan. Tapi ya sebagai sukarela ya udahlah, koordinasi gitu kan, bagi-bagi rezeki, cincai lah gitu loh. Tapi kalau gue maksa gue nggak bisa, karena gue benar. Nah, lo tau gak sih ketika gue ketemu sama orang itu yang tadinya super ketakutan, bisa sampai dengan tenang, dengan damai ngomong, berani nego kayak gitu dan seterusnya. Kenapa? Karena gue udah mikir, seburuk worst case yang terjadi apa sih? Ya gue dibacok, jebret, gue ditembak, dor, gue mati. Gitu kan, itu the worst case happen lah ya, udah gak ada lebih buruk dari itu. Tapi kalau gue mati, gue masuk surga, which is very good ending. Tapi gue mati, mereka masih bisa dapetin duit. Ya enggak lah, gue kayak arti berjalan mereka gitu kan. Jadi kalau gue kenapa-napa gue mati, yang rugi siapa? Mereka juga. Ya mereka gue untung, gue langsung masuk surga kok. Hidup bahagia bersama Tuhan selama-lamanya gitu kan. Pilih yang berafter, gak usah pusing lagi dan kawan-kawannya ngurusin mafia, stres di dunia dan seterusnya. Itu amazing man. Ketika gue menaruh pengharapan gue pada Kristus,
Dan gue ngadepin orang-orang gitu, gue tahu gue bener, gue tahu orang Kristus. Pas gue ketemu tadi gue super ketakutan, maksudnya tiba-tiba ada damai yang gue nggak bisa jelasin mengalir dalam hati gue, dan gue bisa deal with them. Dan gue juga masih tahu diri, gue masih ngomong sesopan mungkin. Mereka mau bentak-bentak kok gimana juga, gue masih ngomong dengan tetap humble, tetap sopan, nggak perlu gue hina-hina. Tapi ya, karena jaga attitude ya. Oh iya dong, karena orang kayak itu kan kadang mikirnya belakangan, mikirnya pendek. Udah door duluan, pas-pas tuh ya baru nyesel gitu kan, telat. Ya gue juga berusaha untuk tidak bodoh gitu. Gue juga harus bijak, gue harus self control. Terserah lu hina-hina gue, terserah mau intimidasi bentak-bentak gue gimana. Yang penting gue tahu gue lakukan benar, gue nggak ngelanggar aturan, gue lakukan untuk Tuhan. Dan ketika lu tahu lu benar, lu doa minta Tuhan tolong, lu confident. Banyak orang di bisnis minta tolong Tuhan berkatin, mereka nggak confident Tuhan berkatin. Kenapa? Karena ada guilty feeling. Karena mereka tahu, aduh di bisnis sebenarnya gue nggak bener nih. Jadi kalau gue doa minta Tuhan tolong, Tuhan bakal tolong nggak ya? Ya kalau gue nggak bener, gimana Tuhan bakal tolong? Tapi ketika lu udah benar jalaninnya, you have the confidence when you ask God to bless you and to help you. Kenapa? Gue tau gue bener gak? Nah ini tadi gue bilang banyak orang Kristen KTP cuma datang Tuhan berkatin gue ya. Tapi di bisnis prakteknya suka-suka mereka. Yang penting gue nyaman, yang penting gue aman, yang penting gue lancar. Ya gimana mau Tuhan tolong? Gimana mereka bisa punya satu kehidupan yang fully godly experience? Wah gila Tuhan tolong gue punya kesaksian-kesaksian gini. Akhirnya bikin orang-orang yang gak percaya Tuhan akhirnya tertarik untuk kenal Yesus. Ya kalau hidup mereka aja gak benar-benar ngandelin Tuhan. Gue pernah punya kenalan sih. Kasusnya mirip kayak lu gitu. Tapi kalau nggak salah dia ini restoran gitu ya. Jadi dia kan juga ruko nih. Ruko, dia baru buka gitu kan. Sama tuh, didatengin preman berseragam lah gitu. Nah, dia kesel gitu. Dia sempet ngomong sama gua gitu. Dia bilang, "Gimana nih, Pres? Gua mau bisnis legal nih, gue mau bener-bener hidup bener gitu. Tapi lingkungan gue tuh nggak kayak gitu. Kalau gue nggak ini nanti di foto todongin apa pajak tinggi banget apa segala macem. Jadi gue mau hidup juga jadi susah katanya. Terus saat itu gue nggak bisa jawab karena memang kenyataannya begitu. Dan gue sempat juga ya sewa lah, bukan sewa, kan nyokap gue juga restoran dan gue tahu it happens gitu. Sometimes tiba-tiba pernah juga gitu di tempat gue kayak udah datengin, Pak ini ada biaya kebersihan gitu, fumigasi gitu kan, semprot. Kapan semprotnya? Gue di situ tiap hari gitu kan. Waktu itu pas gue waktu gue lagi fokus, gue di situ tiap hari gitu. Kapan semprotnya? Ada juga. Terus gue tanya nyokap gue, kamu nggak ada semprot? Nggak ada kan? Pak, saya nggak bayarnya gitu. Orang nggak ada semprot gitu. Oh ntar saya laporin. Kata nyokap gue, ya laporin aja gitu. Terus orangnya keluar, dia foto toko gue, terus dia jalan. What happens? Nothing happens. Terus nothing happens almost 2 years gitu ya. Ya mungkin memang kalau kita bersih gitu ya. Ya itu juga pesan buat teman-teman yang nonton gitu nanti. Kita nggak usah takut sih memang. Pasti akan ada jalannya. Itu gue relate banget sih. Misalnya gue proyek ya, gue masukin alat berat nih, masukin dozer, masukin beko, apa sih, ekskavator gitu ya. Ada tuh orang-orang, Pak, uang keamanan. Gitu kan, proyek gue aman-aman aja. Ya justru kalau gue ngapain, mereka yang bikin nggak aman gitu kan. Itulah Indonesia. Luar biasa. Karena kemarin gue parkir nih di perumahan gitu kan. Gue parkir di perumahan. Pernah dengar gak lu parkir di perumahan, lu harus bayar 20.000 di perumahan di daerah Grogol situ. Gue bilang, ini harus bayar segini. Ya bener aja kan, baru pertama kali saya dengar, iya waktu itu sempat ada spionnya hilang. Nah kemarin tuh lagi hujan deras banget tuh, sore-sore. Mungkin gue gak tahu di sini hujan atau enggak. Tapi gue kayak udah males debat gitu kan. Udah bayar, ibaratnya bayar parkir. Emang itu bukan nyogok sih. Kalau itu kan gue juga gak buat apa-apa. Terus gue dalam hati mikir, ya spion hilang lu juga orang-orang yang ngambil gitu. Ya, betul. Nah terkadang pergumulan-pergumulan kayak itu real loh. Itu beneran ada dihadapin sama orang-orang Kristen yang mau taat sama Tuhan. Tapi mereka dihadapkan dengan lingkungan situasi gini-gini. Ujian-ujian seperti itu ya. Yes, dan which is itu bisa jadi satu sesi berikutnya lagi. Gue gak bisa di sini. Tapi kalau in short yang bisa gue kasih share lah untuk singkatnya gitu ya, supaya kita nggak off topik Christianism. Balik lagi, tujuan bisnis lu buat apa? Tujuan bisnis lu cuma buat semata-mata profit maximization, atau lu berusaha bagaimana lo bisnis lu bisa gunakan bisnis lu untuk kemuliaan Tuhan. Nah masalahnya kenapa banyak orang yang gue bingung nih dilema dengan masalah gini-gini dan bingung ambil solusinya apa? Karena gampang, objektif mereka adalah profit maximization. Bukan. Ya kalau gue jelas tujuan gue bukan profit maximization, tujuan gue udah glorify kan. Mau gimana pun, sekalipun gue harus rugi, harus mati, harus tutup dan kawan-kawannya, gue akan memilih jalan yang benar. Nah, balik lagi ke motivasi awal, balik lagi ke tujuan awal. Kenapa lu mulai bisnis? Salah gak sih bisnis mau nyari duit? Gak salah. Tapi yang salah adalah, yang salah adalah ketika uang
udah jadi your master, and Tuhan itu jadi your servant. Kebalik, harusnya uang itu jadi your servant, and Tuhan jadi your master. Do you know that money is a good servant, but a terrible master? Right? Makanya firman Tuhan bukan uang akan segala kejahatan loh, cinta akan uang. Ketika lu udah treat uang sebagai your master, lu kerja pokoknya ujungnya adalah untuk uang dan uang. Ya, makanya gue bilang bahwa use money to love people, because when you love money, you begin to use people. Jadi balik ke motivasinya. Tujuan bisnis lo buat apa? Jadi kalau tujuan bisnis lo jelas, Tuhan, gue maunya bener, despite apapun yang terjadi, sekalipun gue harus rugi, tapi gue percaya Tuhan, lu jauh lebih besar daripada semua masalah gue. Gue percaya bahwa Tuhan, you are my source of income, bukan pekerjaan gue. Di firman Tuhan, ya gue nggak siapin ayatnya. Firman Tuhan kalau nggak salah di pengkhotbah dia ada bilang, Ecclesiastes, bener ya pengkhotbah ya, dia bilang bahwa, tahu gak sih lo, berkat lu kalau hari ini bisa punya uang, bisa punya rezeki itu dari Tuhan. Kedua, lu punya ability to make money itu juga dari Tuhan. Jadi bukan cuma your money comes from God, your ability comes from God. Dan yang ketiga, kemampuan lu untuk menikmati uang yang lu hasilkan itu pun dari Tuhan. Jadi banyak orang yang bilang, kok banyak orang nggak percaya Tuhan sukses ya, kotor-kotor sukses ya, banyak uang ya. Oh iya, belum tentu mereka bisa nikmatin. Berapa banyak orang kaya yang tahu mereka punya uang dari cara-cara kotor tadi, tidur nggak nyenyak. Ntar kalau gue diserang balik gimana? Kalau gue ditutup gimana? Gue tangkap KPK gimana? Mereka tidur nggak nyenyak. Orang-orangnya yang dia belum meninggal, anaknya udah rebutan harta dan seterusnya. So, kita bisa punya uang, kita bisa punya ability to make money, and ability to enjoy apa yang kita hasilkan, itu dari Tuhan. Jadi kalau lu sadar, God, you are the source of my income, not my job, not my occupation, not my business, maka lu bisa treat the business well. Sekalipun bisnis gue kenapa-napa, karena gue bener, tenang aja. Tuhan bukain jalan, pintu tutup, Tuhan bukan pintu yang lain, kenapa? Ini cuma salah satu media yang bisa Tuhan kasih. Kan tutup, Tuhan kasih pintu yang lebih gede malah pintu yang karena, oke nak, kamu udah lulus ujian nih nak, ini gue pakai pintu yang lebih gede ya, bisa kan? Iya. Justru memang adanya ujian-ujian seperti itu buat lihat kita imannya sampai sebatas mana ya. Exactly. Di batas mana kita bisa trust our God. Yes, itu yang bikin hidup lu bergairah. Itu yang bikin hidup lu gak kosong. Kan lu bilang tentang hati yang kosong kan. Banyak orang Kristen hidupnya kosong. Kenapa? Ya tadi mereka hidup nyari Tuhan jadi kayak babu. Cuma minta Tuhan berkatin apa yang mereka mau. Vending machine. Mereka gak pernah nyari Tuhan. Tuhan apa yang lu mau, gue lakukan deh yang Tuhan mau. Gak gampang gak? Kalau melakukan hal yang benar itu gampang, semua orang udah berbuat benar. Justru karena berbuat benar itu gak gampang, banyak orang ngambil jalan pintas yang gak benar. Tapi itu ketika lu memaksa diri untuk melakukan hal yang benar, sekalipun gak gampang, disitulah lu bisa mengalami providensia Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Hidup lu akan penuh dengan personal experience dengan Tuhan. Lu lagi susah mau nyari Tuhan kan, Tuhan, aduh lu paling tau lah, kalau gue udah kayak gini bakal gak lancar ke depannya, karena gue sangat-sangat butuh lu Tuhan. Makanya Paulus bilang, justru dalam kelemahan kita lah kuasa Allah nyata sempurna. Kalau lu cari Tuhan cuma buat yang nyaman, yang aman, yang enak, lu gak merasa diri lu lemah, lu gak merasa diri lu terpojok, lu gak butuh Tuhan, lu gak akan punya personal relationship yang kaya sama Tuhan. Lu gak punya personal experience, iman lu ya gitu-gitu aja. Lu gak bisa jadi saksi hidup dan membuat orang tertarik sama hidup lu. Tapi gue puji Tuhan sejauh ini, gue gak pernah merasa hidup gue, aduh rohaniannya kering ya segala macam. Kenapa? Gue tahu apa yang gue lakukan itu untuk Tuhan. Gue selalu tanya Tuhan, apa yang lu mau, bukan apa yang gue mau. Dan seringkali, aduh Tuhan, seriously yang lu mau gak ada yang gampangan gitu dikit Tuhan. Sekali-kali kompromi lah gitu kan. Tapi ketika, oke Tuhan gue pilih untuk setia, gue lakukan apa yang benar. Tadi gue bilang, orang pun yang gak percaya, bukan ateis malah, udah agama lain gitu kan, bisa samperin dan, hey I want to know your Jesus. Dan gue jauh mana lagi gitu kan, ya kapan lagi. Jadi mulailah dengan jadi saksi. Saksi gimana? Mulai lu punya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jadi omong kosong lah Christian atheism. Ya lu apa bedanya sama iblis? Lu bilang lu Kristen, lu percaya Yesus, tapi hidup lu gak benar, kalau percaya Kristus. Sorry, lu lebih mirip iblis yang tadi gue bilang, dibanding orang-orang yang ateis sekalian. Ya. Bertobatlah orang-orang yang yes, bertobatlah. Bagus. Jadi jangan cuma KTP ya. Gue bahkan bisa bilang bikin yang bukan hamba Tuhan suruh orang bertobat gitu kan, sama gue suruh orang bertobat gitu kan. Bagus. Cocok jadi hamba Tuhan. Terakhir nih, ada nggak kalimat penutup gitu buat kita atau orang yang nonton gitu kayak yang penasaran tentang Christian atheism gitu? Boleh. Gue kan tuh ilustrasi.
Oke, ilustrasinya begini. Suatu ada seorang ibu-ibu gitu ya, dia pelihara anjing di rumah anaknya, tapi mamanya nggak senang sama anjingnya. Jadi kalau anaknya di rumah ya udah, anak lagi pergi juga ditendang, disiksa, ya di abuse lah gitu kan, dog abuse. Nah suatu hari ya, ceritanya mereka tinggal di pegunungan gitu, pegunungan salju. Suatu hari mamanya lagi keluar rumah, tiba-tiba hujan salju turun, mamanya lagi balik ngeliat ada lubang ke depan salju, kejeblos ke lubang. Mamanya udah deket rumah tuh, dari belakang rumah gitu kan. Mamanya teriak-teriak, ayo dong, tolong, nggak ada yang dengar, lagi bersalju. Si anjing dengar, si anjing kata lo, ya pokoknya si binatang peliharaan ini, si anjing ini dia dengar, dia keluar rumah gitu kan. Kasih nama anjingnya, Shiro. Ya si Shiro lah katakan. Nah si Shiro keluar nih, nyamperin si lubang gitu. Mamanya udah sana kedua, ada yang denger nih. Pas lihat, waduh, yang muncul Shiro lagi, si anjing yang sering gue siksa gitu kan. Udahlah hopeless lah, bokil lah, udah gak ada harapan lah gitu kan. Gitu ya. Gitu kan. Terus anjingnya lari lagi masuk ke rumah, terus gigit celana dari bapak sama anaknya, suruh nyeret, suruh ikut. Bapak anaknya bingung dong, ini si Shiro mau nyeret gue kemana gitu kan, diikutin lah. Dan anjing itu ternyata seret mereka ke tempat lubang di mana si mamanya terjatuh. Akhirnya mama itu bisa ditolong selamat. Sejak hari itu kehidupan mamanya berubah. Yang tadinya dia suka abuse si Shiro-nya, sekarang Shiro disayang-sayang, dipakein baju, dikasih minum susu. Begitu orang tetangga datang gitu ya, Shiro-nya dipanggung, wah nih anjing pinter loh, dulu dia pernah nyelamatin hidup saya loh, dan seterusnya. Nah, moral value dari kisah ilustrasi ini adalah orang yang udah benar-benar diselamatkan Tuhan pasti ada perubahan hidup. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau lu merasa hari ini, lu setelah tadi gue ngomong ya bahwa lu Kristen, apa bedanya sama iblis kalau lu cuma percaya tentang Yesus tapi lu nggak believe in Jesus, terus lu meragukan apakah gue udah benar-benar selamat atau enggak, cara ngetesnya gampang. Apakah lu punya perubahan hidup atau enggak? Karena ciri-ciri orang yang udah benar-benar diselamatkan pasti ada perubahan hidup. Kalau lu merasa hidup lu setelah percaya Yesus sama nggak percaya Yesus sama aja, sorry. Gue really mengencourage lu untuk mikir ulang, doa lagi sama Tuhan, bertobat cari Tuhan. Minta Tuhan masuk sekali dalam hati lu, karena bisa jadi lu pikir lu udah selamat, tapi belum tentu lu udah benar-benar selamat. Itu dari gua. Oke. Thank you banget buat sharing-sharingnya, experience yang luar biasa banget. Terutama buat yang nonton juga bisa belajar banyak. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe channelnya Good News juga. See you on the next episode. Bye-bye.